Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah jemaah pengajian subuh rahimahumullah wabil khusus para santri di Pondok Pesantren Mu'tazab di Bandung, di Ciamis, kemudian para siswa sanawiyah, aliyah, SMU, SMK, Raudatul Atfal, ya, santri Hafidah, kemudian calon mahasiswa STAIP dan jemaah Thariqatul Mustaqim rahimahullah. Subuh ini akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 50 sampai 54. Ya, sampai 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa dan ingatlah farokna kami telah membelahkan bikum bagi kamu sekalian al-bahro lautan fa'anjainakum maka kami menyelamatkan kamu sekalian wa agrokna dan kami tenggelamkan ala fir'auna keluarga Fir'aun wa antum tandurun sedangkan kamu sekalian menyaksikan bahwa tentara Fir'aun itu tenggelam. Baik, sekali lagi, wa dan ingatlah ketika farokna kami membelah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat berupa tongkat kepada Nabi Musa yang ketika dipukulkan ke laut itu dapat membelah lautan. Bikumul bahro, biku bagi kamu sekalian, dengan itu tongkat bahro artinya lautan menjadi terbelah. Fa'anjainakum lalu kami menyelamatkan kamu sekalian, yaitu yang ikut dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun dan umatnya. Wa'agrokna lalu ketika Fir'aun sudah sampai itu bagaimana nih kita terus mengejar Nabi Musa dengan rombongannya. Akhirnya dia jalan masuk lalu di tengah-tengah. Wa'agrokna kami tenggelamkan ala Fir'aun keluar Fir'aun. Wantum tandurun yang dikenal dengan Laut Merah. Mereka itu menyaksikan bahwa tentara Fir'aun, tapi si Fir'aunnya hanya terdampar dan jenazahnya diketemukan lalu dimumi. Alhamdulillah saya tahun 1997 ketika ke Mesir yang pertama dapat melihat itu Fir'aun di kaca, tapi pandangannya menjadi tambah pendek gitu ya, kurang dari 1 meter pada tadinya tinggi sekali. Wain barokna sudah
Wa wa'ada Musa arba'ina lailah. Dan ingatlah ketika kami wa'adna berjanji Musa kepada Nabi Musa arba'ina lailatan pada satu peristiwa setelah 40 hari. Lalu Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Gunung Turisina untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat. Summat takhadtumul ijla. Lalu umatnya Nabi Musa itu mengambil al-ijla, anak sapi, untuk dijadikan sesembahan. Karena patung sapi itu sekedar dapat mengeluh saja. Lalu mereka menyembah kepada sapi. Nah, sekarang yang banyak menyembah sapi itu di India. Ya, sapi itu kalau di India lagi tengah jalan tidak mau dikacau. Dan itulah kadang-kadang kalau pada saat itu ada suka terjadi perbentrokan karena Tuhan-Tuhan yang disembah oleh mereka itu dijadikan hewan kurban. Nah, ini artinya akidah yang sangat berbeda antara yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang mempertuhankan sapi yang dijadikan sesembahan sampai sekarang. Wa antum zalimun, pada kamu semua saat itu ketika ditinggalkan oleh Nabi Musa dalam keadaan berbuat zalim. Tapi begitulah Allah Maha Pengasihnya kepada mereka, ya, kepada umat, kepada makhluknya. Summa afauna ankum, kemudian kami memaafkan kesalahan mereka. Apa kesalahan yang paling fatal dari umatnya Nabi Musa setelah selamat dari Fir'aun? Ya, yaitu menjadikan anak sapi dijadikan sesembahan. Mimba didalika, setelah perbuatan tersebut masih dimaafkan oleh Allah. La'allakum tashkurun, supaya kamu dengan bersyukur atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tadi malam mendengar ceramah dari Pak Dasad Latif tentang meninggalnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya pun meneteskan air mata mendengar cerita yang kita cintai wafat. Ada yang terkesan, tapi saya sudah beberapa kali mendengar riwayat itu. Dan ada yang patut ditambahkan. Sebenarnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ruhnya itu mau keluar, ya, setelah Allah berfirman kepada malaikat. Karena waktu itu malaikat Jibril pun turun. Mula-mula malaikat Jibril tidak mau menghadiri karena bahasa Sunda tega, ya. Saking sangat cintanya pada Rasulullah Muhammad SAW, walau Rasulullah telah pasrah untuk meninggal, para malaikat masih tidak berani, masih bolak-balik datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon petunjuknya, ya, cara yang terbaik sekali. Dan hebatnya Rasulullah tidak menanyakan istri atau anak, tapi paham kaum muslimin, ummati, supaya penderitaan yang diberi
diberikan kepada Rasul tentang meninggal jangan sampai dirasakan oleh umat Rasul. Ummati, kemudian terakhir lagi An-Nisa, kaum perempuan, ittaqun nisa, sayangilah kaum perempuan itu, karena samping iman mereka lemah, mereka pun dalam keadaan-keadaan tertentu jauh lebih lemah daripada laki-laki. Sehingga dipesankan oleh Rasul, karena ibu-ibu bagai dipesankan Rasulullah ya, perempuan yang manusia, makhluk yang disayangi oleh Rasul. Nah, ini kembali pada cerita umat Nabi Musa. Summa fauna angkum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idan ingatlah, ayat berikutnya ini ayat 53. Wa idan ingatlah ataina tatkala kami memberikan Musa kepada Nabi Musa Alkitab, kitab Taurat ya, wal furqana, dan keterangan-keterangan yang membedakan antara hak yang benar, tentang ada petunjuk-petunjuk Ten Commandment, 10 perintah Allah yang diberikan. Itu nanti pada kesempatan yang akan saya jelaskan, supaya umat ini paham. La'allakum tattaqun, supaya kamu segera menjadi tahtadu, maaf, la'allakum tahtadun, supaya kamu segera menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk sebagai pedoman. Kalau bagi pelancong itu namanya guidance book lah. Tapi kalau dalam agama sebutnya Alkitab Hudan. Kitab ini yang menjadi petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu Al-Quran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ayat berikutnya. Wa qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata atau bersabda, Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum, kalian telah berbuat dolim, anfusakum, diri kamu sekalian, bittikhadikumul ijla, dengan mengambil anak sapi dijadikan sesembahan. Ya. Jadi di sini ada diterangkan, dan kaum Nabi Musa setelah kepergian Nabi Musa ke Gunung Turi Sinai itu membuat anak lembu yang bertubuh dan bersuara dari perhiasan-perhiasan emas. Kembali tentang Gunung Turi Sinai, alhamdulillah saya tahun 1997 pergi naik tuh ke Gunung Turi Sinai. Alhamdulillah. Tahun 1981 ke Gua Hiro, ke Gua Sul, waktu periode haji yang pertama. Jadi nampak jelas para Nabi Rasul, alhamdulillah banyak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatubu, maka bertobatlah kamu sekalian, umatnya Nabi Musa, ila barikum, kepada Tuhan yang menjadikan kamu sekalian, Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Kalau Ratu Bilqis, ini amantu
Rabbi Sulaiman, aku iman kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Sulaiman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Nabi Musa, fatubu ila barikum, kamu tobat kepada Tuhan kamu sekalian. Tobatnya berat ini. Fakulu anfusakum, dan bunuhlah dirimu. Maksud ini membunuh hawa nafsu yang tidak baik, ghair makbul ya. Disuruh memerangi nafsu yang semacam itu. Ya, di sini kalimatnya faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu, yakni bunuh hawa nafsu dengan memeranginya dan meninggalkan apa yang diinginkannya. Dalikum, yang hal demikian itu, khairun, adalah lebih baik bagi kamu, inda barikum, di sisi Tuhan kamu sekalian. Fataba, maka Allah menerima tobatnya, alaikum, kamu sekalian. Tobat umat Nabi Musa dari mbah itu berhala sapi. Innahu wat-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, Maha Penerima tobat, dan Maha Penyayang. Nah, bagi umat-umat sekarang ini, bagi yang mereka telah melanggar aturan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka yang saat ini belum menerima petunjuk untuk dapat mengambil petunjuk yang benar, dan keuntungannya dijanjikan barang siapa yang memeluk agama Islam pada saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bilisani bil qaul, dengan ucapan, kemudian tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hatinya, wa amalun bil arkan, jadi tidak hipokrit, bukan hanya iman di mulut saja, cek bahasa Sunda iman, bukan iman, tapi betul iman, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, di sini diterangkan fataba alaikum, maka Allah menerima tobat bagi kamu sekalian, innahu wat-tawwabur rahim. Mudah-mudahan memberikan ampunan Allah kepada kita sekalian, dan Allah memberikan petunjuk bimbingan hidup kita dengan agama kita yang kita yakini kebenarannya. Kifarat madis, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil